wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusuf dan Bos Henry di program Ya, Insight untuk khusus pemilu 2024 rest area 24. Sehat Bos Henry? alhamdulillah sehat. Bisa Habis semua. baru Mohon tiba maaf di nih Jakarta lagi. kita belum bisa offline lagi karena lagi keliling Nusantara. Tampaknya giat-giat kampanye semakin panas dan semakin bahasanya Caimin selapat-selepet atau ada yang kepleset gitu kan Nah, ya. Nah, jadi menjelang tanggal 14 Februari atau besok ini hari ini hari terakhir kampanye gitu kan ya, udah menjelang masa tenang, apa saja bisa dikerjakan oleh calon-calon yang ada, gimana prediksi Instat khususnya, apakah 1 putaran atau 2 putaran atau 3 putaran kalau ada, atau bagaimana dinamika yang ada. Mungkin kita bahas dulu selepet dan kepleset seminggu terakhir ini, Pak Henry. ya, jadi sebenarnya publik lagi mencari apa pasca debat nih, siapa yang kemudian akhirnya unggul. Terus kemudian justru saya lihat malah ada beberapa hal yang menurut gua itu blunder ya. Ya. Jadi yang pertama, blunder pertama terkait dengan Ahok ya. Nah, jadi Pak Ahok menurut gue blunder. Mungkin nggak mirip kasus dia yang lama, tapi ini agak-agak vital karena dia redaksinya itu dia bilang Jokowi nggak bisa kerja, Gibran nggak bisa kerja. Nah, Aduh, jangan gitu dong, gitu kan? Ya kan? Ini kan sama-sama mantan kepala daerah ya nggak? Jadi ya oke lah. Jadi apalagi Jokowi pernah bersama Ahok gitu. Walaupun saya kemarin di grup Pilpres 5 tahun yang lalu masih ada. Itu ada yang ngirim apa? ada yang posting, dia bilang posting statement Ahok yang bahwa saya ini orang yang loyal, saya ini nggak pernah berkhianat. Itu ketika sebenarnya Jokowi paling tinggi di survei berpasangan dengan Deddy Mizwar, yang kita juga mengkonfirmasi itu karena kita sangat dekat dengan Pak Deddy Mizwar ya, sejak beliau di Wakil Gubernur Jawa Barat. Jadi kita tahu cerita itu gitu, dan itu diungkapkan oleh Ahok dan dia bilang gue nggak pernah berkhianat, kira-kira begitu. Nah, lepas dari cerita itu, tapi cerita itu jadi apa ya? Jadi bahan perbincangan di publik bahwa Ahok punya kesimpulan Jokowi dan Gibran nggak bisa kerja, dan kemudian media sibuk mengkonfirmasi ke Jokowi, ke lingkaran Jokowi termasuk Mas Gibran dan Kaisang juga dikonfirmasi, bahkan Sandiaga Uno pun dikonfirmasi, saya lihat gitu, apa benar gitu Jokowi dan Gibran nggak bisa kerja. Itu langkah blunder pertama. Terus kemudian langkah blunder yang lainnya, saya lihat di 01 ya, di kampanye terepik 2024 menurut gua ya. Gimana ketika ceritanya? ada dan gua rasa 01 ini blundernya di kampanye mulu nih. Yang pertama di Bandung ya nggak? Malaikat diajak Jibril. kampanye. Malaikat diajak kampanye. Ini kalau nggak salah dia temennya ini Pak Ridwan, saya dari satu kampus. Terus yang satu lagi bilangnya nelayan, tapi ternyata bukan. Aduh, bahkan pengusaha kuliner. Apa mungkin pengusaha kuliner itu sekarang masuk kategori nelayan ya? Jualan ikan kali, jualan ikan. Usaha kuliner Jadi ikan kali, live seafood. ya itu dia. Jadi menurut gue ya, aduh, ini malah blunder. Padahal gue melihat pasca debat yang soft itu kemarin ya, yang debat terakhir yang gue pikir bagus lah, yang agak ngegas cuma 03 ya, betul. Gue lihat harusnya 01 dan 03 tuh bisa dapat peluang lebih di sisa hari terakhir menjelang kampanye terakhir, tapi kok malah muncul blunder-blunder itu gitu. Jadi sangat disayangkan ya. Gue pikir gue mengkonfirmasi kedua tim
capres 01 dan 03 yang ini kenapa kok lu ada kayak begini dibiarin dan kemudian di recording atau di mana ya gimana bos yang kalau yang 01 dia bilang nah itu siaran langsung yang nonton banyak katanya. Terus kemudian yang kedua terus gue bilang ini kalau ngeles susah loh itu yang pasangan sore yang tadi ya yang kampanye karena mau ngeles gimana orang dia caleg nomor 1 di partai tersebut gitu ya jadi aduh berat lah. Terus kemudian Pak Ahok blundernya juga sulit ya apa namanya bahkan dipertanyakan ketika tiba-tiba ada ibu-ibu datang ternyata dari pemilih 02 kan aneh ya gitu. Katanya nih acara ini tapi kok ada pemilih 02 yang kebetulan yang indah gitu ya tiba-tiba di depan. Di Banyuwangi kampanye 03 yang datang mendukung 02. Kalau iya betul itu betul dan kemudian akhirnya ada yang apa respect diamankan lah macam-macam ya walaupun gue ngelihat sebenarnya kejadian itu sejak sebelum masa kampanye sejak ada pasangan presiden udah kejadian kenapa baru di ujung ini gitu dan baru di Banyuwangi walaupun memang Banyuwangi ya basis masa merah ya gue lihat ya memang dia kan tapi ada yang menarik juga minggu lalu Mas Anies Baswedan nyanyi live di TV di Indosiar nonton nggak Hen? Nah itu gue nggak nonton itu kapan Ada nyanyi tuh, ada tuh. Komen netizen adalah Bapak cocok jadi presiden, tapi bakat nyanyinya mendingan dipendam saja katanya gitu. jangan Tapi nggak apa-apa gitulah lah, boleh dicoba lah. Kan soalnya sebelumnya Prabowo bicara kan bahwa ya, pemimpin ya. mesti bisa menghibur rakyat bersama Wiranto kan waktu itu. Jadi dia nyanyi gitu, mungkin maksudnya demikian. Walaupun itu terobosan baru ya, bagus maksud gua. Kenapa? Bagus. Karena ketika pejabat atau politisi joget kan dikritisi ya. Taunya semua pada ikut joget. Iya, iya. Rekaman politisi yang mengkritik joget ada semua. Ada semua. Oh, berat. Nah, siapa tahu ini dikritik nyanyi, siapa tahu pejabat nyanyi semua. jadi udahlah. Kira memang sekarang ini di era digital agak susah ya kalau kita misalnya apa namanya mengkritik sesuatu ternyata pernah juga yang lainnya ternyata ngikutin juga. Ada juga betul. Walaupun Tapi gua lihat ya overall di beberapa hari terakhir ini partai-partai semuanya ngegas ya. Ngegas untuk nyari suara yang di koalisi yang tergabung di koalisi capres masing-masing semuanya juga apa namanya semua. ngegas semuanya dan gue lihat memang seperti biasa lah ya udah menjelang injury time ya semua keluar dan kalau di Jakarta ini gila-gilaan ininya apa namanya media luar ruangan ya APK ya Allah bertumpuk-tumpuk sampai orang nggak bisa lihat bukan karena nggak ada APK ya tapi saking banyak APK-nya ini luar biasa di daerah juga rata saya kemarin ke apa ikut banjir-banjiran di Grobogan gitu ya maksudnya ikut apa jadi korban lah kira-kira begitu jadi apa berkeliling dan kemudian harus melalui tempat banjir luar biasa jadi menurut gua sih dan itu ada APK tuh di tengah sawah Di tengah-tengah itu semua. di tengah hutan segala ada APK jadi memang gua lihat di akhir-akhir ini semuanya ngegas bahkan ya tadi gue denger tadi pagi ada tim apa namanya capres dan caleg atau apa partai lah ya itu baru mau masang nanti kan tanggal 9 besok kan harusnya udah dibersihin tanggal 11 dia udah malah baru dibersihin masang ya belum baru masang ya mungkin ada strategi tertentu ya mungkin siapa tahu tapi di Jakarta mah bener-bener udah nyampah bener udah banyak banget terlalu banyak gitu jadi batang-batangnya waduh ngeri-ngeri lah tapi oke ini pesta benar-benar pesta demokrasi pesta demokrasi. Nah, terkait pesta ini ujungnya gimana nih? Kan tinggal 4 hari lagi pemilihannya. ya oke. Kita ngelihat kalau di Pilpres ya itu survei-survei juga udah pada rilis semuanya teman-teman kawan-kawan kita di asosiasi. Nah hasilnya kurang lebih menggambarkan arah ke satu putaran
semakin menguat, bahkan kalau tidak ada tsunami politik, saya gue pikir sih hampir pasti udah kelihatan lah pemenangnya gitu. Dan 02 ini memang luar biasa ya, pasca debat terakhir justru malah naik peningkatannya. Apakah itu juga terkait dengan blunder-blunder di 01 dan 03? Cuma gue lihat keberterimaan masyarakat terhadap 02 semakin masif. Makin Dan masif. itu mengkonfirmasi hasil surveinya. Gitu. Di hasil surveinya sudah sekitar 51, bahkan ada yang 52. Kalau itu terjadi, logikanya kalau masih ada unidentified voter sekitar 3-4%, ya logikanya kalau data bersih, karena pemilu kan datanya bersih ya. Kalau data bersih ya kemungkinan bisa 52-53 angkanya per hari ini. Terus kemudian kalau memang tidak ada tsunami politik atau perubahan politik yang signifikan, maka pasangan 01 itu bisa membalap pasangan 03 yang dulu di awal kampanye 03 masih di nomor 2 ya, kurang lebih begitu. Jadi saya lihat menarik lah datanya. Jadi kenapa? Karena tren 03 ini turun ya. Terus gue ngeliat tren 01 agak naik, walaupun naiknya nggak signifikan ya, maksudnya tidak terlalu tinggi. Tapi karena trennya dia naik, maka kecenderungannya di sana. Dan terkonfirmasi kalau dari survei per wilayah ya, di Pulau Jawa, yang bisa kita detailing misalnya di hampir semua provinsi di di Pulau Jawa, 02 sudah unggul. Bahkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah 02 udah mengalahkan 03 yang merupakan basis merah. Jadi ya ini mengkonfirmasi bahwa pemilu cenderung satu putaran jika tidak ada tsunami politik di akhir-akhir ini. Nah, kita tunggu nih, besok kan hari kampanye terakhir nih, tanggal 10. Jakarta, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, kemarin gue lihat sih persiapannya untuk 03 oke, untuk 02 oke, terus kemudian 01 juga oke. Jadi ya rakyat semuanya bisa pesta di hari terakhir kampanye. Semua bisa menikmati kampanye. Karena Betul. JIS yang kapasitasnya 100.000 mau jadi 3,5 juta. Kira-kira gimana tuh logikanya tuh? Muat di depan-depannya, kata Oh Pak gitu. Saugi, ketua timnasnya, kan di dalam 100.000, tapi kan di depannya tuh ada lapangan, ada apa, sampai Dan gue Ancol. lihat agak lebih teratur ya sekarang ya. Sekarang pada ngunduh tiket, gue lihat tuh ngedownload tiket. Kayak Coldplay. 3,5 juta tuh kayak penduduk kota Bandung. Jadi kayak penduduk Iya. kota Bandung kumpul dalam satu stadion. Sekarang ini kalau penduduk Jakarta berapa tuh? 8-10 kalau nggak salah. Oh Setengahnya berarti berarti. gini, gue Setengahnya. cuma mikirin gini ya. Kalau di 03 kan tadi di Jawa Tengah, di 2 kota ya kalau nggak salah, di Semarang sama di Solo. Nah, 03 di Semarang dan Solo, oke lah, agak jauh ya antara Semarang dan Solo. Perjalanannya Tengah juga, kota. jaraknya juga agak jauh. Nah, gue mikirin ininya, sampah habis kampanye. Nah, kalau di Jakarta kebayang nggak? 2 pasangan yang gede-gede pemilihnya, supporternya gede-gede, terus kemudian ngumpul tumplek-blek di Jakarta. Waduh, sampahnya kayak apa tuh? Nah, Jadi itu bukan urusan paslon, urusan Pak Heru Budi itu. Udah. jadi memang itu kita perlu, gua rasa seluruh politisi perlu mengucapkan terima kasih di awal ya kepada orang-orang yang akan bekerja. Karena ini ngelebihin acara tahun baru menurut gua. Oh, pasti lebih heboh dong. Karena kan orang-orang dari daerah datang. Iya, semua datang, semua Ada berpusat. mobilisasi massa, ya kan? Besok ada macet, jadi mendingan jangan di Jakarta besok. Cepet-cepet ini aja, meninggalkan Jakarta aja. Oke, gitu. Jadi gua lihat memang apa
kita tinggal menunggu di masa tenang apa menjelang pencoblosan tanggal 14. Mudah-mudahan keamanan dan kenyamanan warga negara Indonesia terjamin, terjaga dari aparat TNI, Polri, dan seluruh aparat penyelenggara KPPS. Dan kita juga concern sama KPPS karena 5 tahun yang lalu banyak sekali korban. Ya, jangan sampai yang kejadian lagi tahun ini. meninggal. Jangan sampai. Jadi ini gimana triknya? Apakah penyiapan makanannya, nutrisinya? Karena sebenarnya tugas KPPS itu bukan hanya dalam berat ketika mempersiapkan pemilunya, tapi lebih berat lagi ketika pasca pencoblosan. Karena dia harus mengawal itu sampai suara itu sampai ke tingkat yang lebih tinggi, ke KPU. Jadi menurut gue ini jangan sampai terulang lagi. Mudah-mudahan teman-teman penyelenggara pemilu lebih mempersiapkan dulu, karena korban yang berjatuhan luar biasa itu 5 tahun yang lalu itu harus menjadi perhatian dan pelajaran berharga. Betul. Selebihnya silakan holiday. Silakan holiday, menikmati. Besok kita akan bikin episode lagi, mungkin setelah semua kampanye selesai atau di hari pertama masa tenang. Masa tenang ya. Masa tenang, mudah-mudahan bisa akan lebih intens karena biasa di masa tenang ada gerakan-gerakan senyap yang bisa kita pantau, dan biasanya permainan opini media pun juga sama. Tapi tadi pesan Pak Henry sangat penting, kita jaga kebersihan, kita buang sampah pada tempatnya, benda-benda habis APK bekas kampanye itu ditertibkan, jangan sampai dibuang ke tempat yang bukan pada tempatnya. Saya kira itu kawan-kawan semua untuk episode SLY 24 hari ini. Kita nantikan tanggal 10 kampanye di Jakarta untuk pasangan Amin di JIS, pasangan 02 Prabowo Gibran di GBK, dan pasangan 03 di Solo dan Semarang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami pamit. Saya Yusuf dan Bos Henry mohon pamit. Jangan lupa memilih, gunakan hak pilihnya, pastikan yang baik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.